Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus di pagi yang berbahagia ini. Saudara, mari kita akan segera mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Biarlah kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati kita, mengarahkan seluruh hidup kita dengan terus memandang Tuhan dan menantikan pertolongannya. Kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah ini dengan menyanyikan pujian "Jadikan Aku Indah". Kebaktian pada pagi hari ini hanya kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari Saudara, mari kita akan mendengar bersama kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing kita di dalam ibadah kita pagi hari ini.
Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari nyanyian kita ini, nomor 117, seperti rusa yang haus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengetahui seluruh hidup kami lebih dari yang kami ketahui.
Engkau juga yang melihat hati pikiran kami, juga segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada hidup kami. Karena itu Bapa di surga, ketika saat ini kami akan bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu, kami sungguh memohon agar Tuhan berkenan melengkapi kami dengan hikmat yang dari Tuhan, memberikan kepada kami kuasa Roh-Mu yang kudus, yang membuat kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, yang membuat kami merindukan seperti rusa yang haus untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan maupun yang kami ucapkan. Kami memohon Tuhan mengampuni kami, menguduskan hidup kami, agar ketika kami belajar firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk menyimpan, mengimani dan mengamini akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau tolong juga hamba-Mu ini Tuhan, supaya Engkau berkenan memakai hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan mau untuk kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur seluruh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di kesempatan ibadah kita pagi hari ini, saya ingin mengajak untuk kita membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Sekali lagi saya ulangi, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Saudara, yang berbahagia adalah kita sekalian yang selalu setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukannya, membuktikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ibadah ini temanya adalah dewasa dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini semua manusia pastinya mengalami pertumbuhan layaknya seorang bayi yang bertumbuh menjadi kanak-kanak, kemudian bertumbuh menjadi remaja, kemudian pemuda, dan selanjutnya dewasa, dan lalu menjadi tua. Saudara, pertumbuhan secara fisik itu pasti akan disertai juga dengan pertumbuhan dalam sifat, sikap, dan juga tingkah laku dalam hidup manusia. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan, Tuhan Yesus juga menghendaki agar setiap orang Kristen, termasuk saudara dan saya, Tuhan Yesus mengajarkan dan mengharap supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya tidak menjadi orang Kristen yang statis, saudara, tapi ada pertumbuhan ke arah menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan kedewasaan itu tentunya akan nampak dari cara kita berkata-kata, dari cara kita bertindak, dari cara kita berpikir, dan dari cara kita menanggapi setiap masalah yang kita alami di dalam kehidupan ini. Dan itu pasti akan terjadi. Karena itu kita akan bisa melihat sejauh mana kedewasaan orang ini sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kedewasaan dalam berkata-kata tentu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak dewasa.
Mungkin kita akan berkata lebih jelas, lebih sopan, lebih santun dalam mengucapkan setiap kata demi kata. Demikian juga dalam perubahan pemikiran. Kita mungkin orang-orang dewasa ini akan berpikir lebih positif, lebih luas dalam memikirkan berbagai hal dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Demikian juga cara kita menanggapi segala keadaan yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap jemaat, orang Kristen yang pada waktu itu ada di kota Korintus itu, saudara, dan juga orang Kristen termasuk kita sekalian, meninggalkan sifat kanak-kanak dan bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki itu terjadi juga di dalam kehidupan kita semua, saudara. Jadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan itu adalah orang Kristen yang sudah meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena selama orang Kristen itu belum meninggalkan sifat kanak-kanak, maka selama itu juga orang Kristen belum menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Karena itulah sifat kanak-kanak di dalam kekristenan ini memang harus ditinggalkan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang berpendapat bahwa tidak ada masa yang membahagiakan seperti pada masa kanak-kanak. Karena pada masa kanak-kanak itulah masa di mana anak-anak mendapat perhatian yang sepenuhnya dari orang tua yang bertanggung jawab. Baik itu perhatian dari segi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan yang lainnya. Semua disediakan oleh orang tua yang bertanggung jawab, bahkan juga sekaligus dilayani oleh para orang tua yang bertanggung jawab itu. Karena itulah saudara, seringkali masa kanak-kanak itu menjadi masa yang egois. Segala sesuatunya diarahkan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Tetapi sekalipun masa kanak-kanak itu membahagiakan saudara-saudara, namun masa itu harus tetap ditinggalkan. Kita tidak bisa tetap tinggal pada masa kanak-kanak, tapi masa yang dianggap membahagiakan itu memang harus ditinggalkan supaya bisa bertumbuh menjadi dewasa, baik itu secara fisik maupun pikiran, sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga dalam hidup orang Kristen. Walau menjadi orang Kristen kanak-kanak itu mungkin lebih mudah, tidak terlalu banyak menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam hidup yang setiap hari harus dipikirkan. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang Kristen itu bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kehendak Tuhan itu pertama-tama disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sudah lama dihadirkan, bertumbuh menjadi sebuah jemaat di kota besar Korintus. Sudah banyak hamba Tuhan yang melayani, sudah banyak firman Tuhan yang diwartakan. Tapi jemaat ini tidak bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, termasuk tetap menjadi jemaat yang kanak-kanak. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan jemaat atau orang Kristen yang tidak bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan adalah orang Kristen yang kemauannya terus dilayani dan diperhatikan. Tapi orang Kristen yang dewasa maka akan menjadi sebaliknya. Dia akan menjadi orang Kristen yang mau melayani dan bersedia memberikan perhatian kepada orang-orang yang memang membutuhkan perhatian.
orang Kristen yang berkata-kata dengan sopan, yang berpikir secara jernih dan bertindak secara hati-hati. Itulah orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memang perlu bersama-sama memahami bahwa untuk menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan itu, saudara, ternyata memerlukan proses yang cukup lama. Proses pembentukan dari Tuhan. Tidak mungkin langsung menjadi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Orang Kristen yang lahir baru tidak akan langsung bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Ada fase-fase tertentu yang harus dilewati di dalam proses kehidupan, dan itu tidak bisa dipaksakan, saudara. Yang paling penting adalah ada tujuan kekristenan, ada kerinduan yang jelas, supaya setiap kita orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru, kemudian bertumbuh, dan akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dan di dalam proses pembentukan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, seringkali secara kedagingan memang menyakitkan. Sebab yang harus kita lakukan seringkali bertentangan dengan apa yang sesungguhnya tidak mau kita lakukan. Sebab kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, serta membuktikan hidup baru, baik itu melalui tutur kata ataupun melalui tindakan kita. Dan sering sekali ketika orang diatur oleh Tuhan, mengalami proses dari Tuhan, kalau tidak bersungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, seringkali justru malah ingin meninggalkan Tuhan. Tapi ketika orang mentaati proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa dan terus setia, maka orang Kristen ini akan bertumbuh menjadi dewasa sekalipun mungkin dia belum lama percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa hidup menuruti kemauan sendiri ketika kita merindukan untuk tumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Tapi kita justru harus mentaati kehendak Tuhan, membuktikan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa menuruti apa yang ada di hati kita, tapi harus mentaati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ibadah pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita dengan rendah hati, kita bersama-sama memperhatikan hidup kita masing-masing. Sudah berada pada fase yang mana sesungguhnya kita saat ini, saudara. Tentu doa dan harapan kita bersama, kita bukanlah orang-orang Kristen yang kanak-kanak, bukan orang Kristen yang baru pada fase remaja, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Sekalipun usia saudara-saudara, usia kita mungkin belum tua, tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, menjadi dewasa di dalam Tuhan itu penting, saudara. Kalau kita memperhatikan peristiwa yang terjadi di negara kita baru-baru ini, beberapa hari ini, sebagai wujud fakta yang nyata, kalau terjadi kerusuhan-kerusuhan dalam demo-demo yang baru terjadi, mengapa orang begitu mudah dipengaruhi, mudah terpengaruh, walaupun tidak tahu tujuan dan maksudnya apa yang ia lakukan? Oleh karena mereka adalah orang-orang yang tidak dewasa. Mereka tidak berpikir secara jernih dalam menghadapi berbagai macam situasi, seringkali mengambil keputusan dengan tidak bijaksana. Maka akhirnya bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, saya berdoa dan berharap supaya kita semua adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan membuktikan kedewasaan itu, baik itu melalui cara berpikir kita, melalui cara bertutur kata, dan juga melalui segala tingkah laku kita. Sehingga dengan demikian kita membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk terus bertumbuh, menjadi orang-orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan.
Dan jika orang Kristen itu membuktikan hidup dewasa di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, maka orang Kristen itu tidak hidup di dalam perselisihan, tidak hidup di dalam perpecahan, penyembahan berhala, percabulan, dan tidak hidup mementingkan diri sendiri seperti yang terjadi pada jemaat Korintus. Orang-orang Kristen di Korintus hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itulah secara tegas Paulus mengatakan seperti ayat yang telah kita baca ini. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang Kristen yang melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih dan melakukannya dengan motivasi yang dilandasi dengan kasih Kristus, sehingga melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih dan juga karena kasih. Dan itulah orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar melakukan tanpa tujuan yang jelas, tapi semua yang dilakukan, apapun itu bentuknya, semua didasari dengan kasih. Kita boleh mengintrospeksi, melihat diri kita masing-masing. Ketika kita melayani sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apakah semuanya sudah kita lakukan dengan kasih? Ketika kita memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, apakah yang kita berikan itu sudah didasari dengan kasih dan karena kasih? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan mewujudkan sikap dewasa kita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan dan membuktikan kedewasaan itu dalam cara berpikir kita, dalam cara bertutur kata, dalam cara kita bersikap, perilaku kita setiap hari. Supaya dengan demikian kerinduan Tuhan untuk menjadikan kita sahabatnya dalam melakukan kehendak-Nya, dalam melaksanakan amanat agung di dunia ini, sungguh-sungguh menjadi nyata. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan tunduk kepala dan bersama kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Di kesempatan ibadah kami pagi hari ini, yang kami masih tetap melakukan di rumah kami masing-masing bersama dengan para keluarga kami. Kami telah Tuhan perkenankan untuk dapat membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuat kami mengerti kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus akan menerjemahkan lebih lanjut kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku, menjadi orang-orang yang mengamini dan sekaligus mengimani akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami semua orang-orang Kristen yang tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan perubahan-perubahan situasi seperti yang kami alami saat ini, jadikan kami orang yang tidak mudah terpengaruh. Jadikan kami orang-orang yang selalu melandasi segala yang kami lakukan itu dengan kasih dan melakukannya demi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya kami semua setiap hari selalu dibimbing oleh Tuhan, supaya hari makin hari kami sungguh-sungguh bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Bapa, di kesempatan yang kami lakukan dalam ibadah pagi hari ini, kami juga mau berdoa, Tuhan memohon kiranya Tuhan akan terus menolong semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya semua jemaat tetap hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan.
Kami berdoa supaya semua jemaat-Mu tetap sehat oleh karena Tuhan yang memberi kekuatan kesehatan kepada semua jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh semua jemaat-Mu, sehingga semua jemaat boleh menikmati berkat-Mu dengan berkecukupan setiap hari dan selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Ketika jemaat-jemaat sedang menghadapi pergumulan persoalan, biarlah Tuhan memberikan hikmat sehingga jemaat-jemaat-Mu membuktikan cara berpikir dan bersikap yang dewasa dalam menghadapi berbagai macam masalah. Di dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu kiranya damai sejahtera Tuhan akan terus Tuhan hadirkan. Suami, istri, anak-anak, dan orang tua selalu hidup dengan rukun, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan yang sedang menggumuli untuk punya hamba Tuhan sebagai gembala sidang kelak di tempat ini. Tuhan yang akan menjawab pergumulan ini supaya sekali waktu nanti Tuhan mengutus hamba Tuhan yang telah Engkau pilih dan Engkau tetapkan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga akan memberkati semua para majelis, pengurus pada komisi-komisi, supaya semua tetap sehati, sepikir, bersama-sama melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga dengan demikian GKM Efata akan menjadi gereja yang diberkati dan sekaligus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa untuk kota kami Malang ini. Kiranya Tuhan akan terus melindungi di kota ini supaya suasana damai sejahtera yang dari Tuhan akan menjadi nyata di kota ini. Seluruh warga masyarakat di kota ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya tidak melakukan yang salah dalam pemandangan Tuhan, sehingga ada kerukunan di kota ini, ada ketentraman, sukacita, dan berkati para pemimpin-pemimpin yang Tuhan hadirkan di kota ini ya Tuhan. Demikian juga Engkau akan memberkati seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau hadirkan dalam pelayanan di kota ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan terus melindungi bangsa dan negara kami Indonesia ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga tidak menciptakan berbagai macam masalah yang merugikan bagi bangsa dan negara ini, tapi menjadi bangsa yang mengalami lawatan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melawat Indonesia ini, menyelamatkan negara kami Tuhan, supaya hari makin banyak orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa Tuhan, supaya dalam segala situasi mereka bijaksana, memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga keadilan ditegakkan di negeri ini. Dan anak-anak Tuhan juga beroleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam mendukung tegaknya negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Berkati jemaat-jemaat-Mu, mereka yang setia memberi untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, agar jemaat-jemaat-Mu diberkati. Jemaat-jemaat-Mu setia dan terus ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon Tuhan akan menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Karena itu Bapa, seruan, doa, dan permohonan serta ucapan syukur kami hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bersama saya ingin mengajak semua jemaat untuk kita menyanyikan satu pujian dengan percaya bahwa di kiri kanan kita ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini, karena kita tidak pernah sendiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan segenap hati kita. Nyanyian ini akan kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Ku percaya
Tuhan, biarlah ini menjadi keyakinan kami dalam segala situasi, bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir, baik di dalam suka dukanya kehidupan ini, maupun dalam segala keadaan yang kami alami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menggenapi janji-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah iman percaya kami hari makin hari semakin teguh, sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi kehidupan yang sedang terjadi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita ini di dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Padanya aku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya selalu dinyatakan kepada kita. Biarlah kita akan terus berdoa kepada Tuhan agar kita menjadi orang-orang Kristen yang terus mengalami pertumbuhan dan dewasa di dalam Tuhan. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian tetap mengupayakan di rumah tangganya masing-masing untuk terus ada dalam suasana damai sejahtera, selalu menjaga kesehatan dan memikirkan segala sesuatu dengan terang Tuhan, sehingga semua akan dapat diselesaikan berdasarkan kasih dan pertolongan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.